Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sadaqallahul azim. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pujian dan syukur yang paling minimalis yang dapat kita lakukan melalui lisan adalah dengan melafalkan hamdalah. Segala doa dan pengagungan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam dengan lafal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Adapun tausiah singkat pada subuh kali ini kita ambil landasan yaitu dari surat At-Taubah ayat 60. Di sini dikatakan bahwa terdapat 8 kriteria dari orang yang berhak menerima zakat yang disebut sebagai mustahik zakat. Salah satu di antaranya adalah amil. Mustahik zakat yang lain tidak memerlukan syarat apapun, kecuali syaratnya hanyalah dia tidak memiliki kecukupan untuk wajib membayar zakat. Sedangkan amil itu memiliki syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut sebagai amil. Siapakah amil itu? Amil itu adalah seseorang yang diangkat oleh pemimpin, oleh imam. Tujuannya adalah untuk mengelola harta zakat yang dikumpulkan dan distribusikan kepada para mustahik. Jadi para ulama di sini menggarisbawahi adalah amil zakat itu adalah orang atau tim yang diangkat oleh pemerintah atau pemimpin, ada legalitasnya. Jadi kenapa amil zakat itu berhak menerima zakat? Karena tugasnya berat. Dimulai dari mengumpulkan zakat yang ada di tengah masyarakat, lalu mendata, menetapkan siapa yang berhak menjadi mustahik zakat dan mendistribusikannya sesuai dengan mustahik zakat yang telah ditetapkan. Berhak dia menerima zakat, berhak, tapi dengan catatan dia melaksanakannya sesuai dengan yang ditentukan. Meskipun dia kaya sekalipun, dia berhak menerima zakat. Apa saja syaratnya? Laki-laki, muslim, merdeka, mukallaf, adil, indera penglihatan dan pendengarannya tidak terganggu, dan paling penting di sini adalah paham terkait seluk-beluk tentang zakat. Kenapa ini menjadi titik penting? Karena dia yang akan menetapkan siapa yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Mereka mendata siapa yang pantas disebut sebagai fakir, sebagai miskin, sebagai gharim, orang yang berhutang, sebagai fisabilillah atau ibnu sabil. Maka sebenarnya tugas amil zakat ini berat. Dengan tugas yang berat, mereka berhak menerima zakat. Mereka boleh mengambil biaya operasional dari harta zakat, meskipun dia kaya sekalipun. Penuhi syarat, meskipun dia kaya, ditunjuk sebagai amil zakat oleh pemerintah, ada legalitas, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai amil zakat. Nah, sekarang ada namanya panitia zakat yang bekerja sebagai orang atau tim yang mengumpulkan zakat di lingkungan sekitar, dan itu bersifat musiman. Apakah tugasnya sama?
Sama-sama mengumpulkan, sama-sama mendata, sama-sama mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Amil zakat itu menerima zakat, berhak. Panitia tidak berhak menerima zakat. Kalaupun ingin diberikan fee, maka pengurus harus menyediakan fee bagi panitia zakat tadi. Kenapa demikian? Karena panitia bukanlah amil yang ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah. Kalau misalnya muzaki, orang yang berzakat, membayarkan zakatnya kepada amil zakat, maka dia sudah terlepas dari kewajiban. Benar atau tidaknya amil mendistribusikan zakat itu tergantung kepada amil. Yang berdosa dikembalikan kepada pundaknya si amil. Orang yang berzakat lepas dari tanggung jawab. Sedangkan panitia itu wakil perpanjangan dari muzaki. Meskipun kita orang yang berzakat telah membayarkan zakat melalui panitia zakat, belum lepas kewajiban kita dari membayarkan zakat. Sampai harta yang dizakatkan didistribusikan oleh panitia zakat. Itu perbedaan letak dasarnya. Jadi jalan keluarnya adalah bagi setiap masjid, musola ataupun lembaga yang membentuk panitia zakat musiman, khususnya di bulan Ramadan ini, kalau ingin membentuk panitia zakat, minta mandat kepada amil zakat yang diamanahkan oleh pemerintah. Siapa? Basnas. Itu berlaku tahunan, bukan berlaku musiman hanya di bulan Ramadan. Jadi panitia zakat yang diberikan mandat oleh Basnas sudah memiliki legalitas. Bahwa harus itu kita lakukan. Yang mengetahui siapa yang berhak mendapatkan zakat di daerah kita, ya kita. Basnas Kota Padang lingkupnya besar, Baraga dan Kota Padang Pak Ibu. Apakah bisa tersentuh semua orang mustahik zakat? Belum tentu. Anggota seketek, zakat yang terkumpul banyak, daerah lingkupannya gadang. Bisa jadi kalau kita membayarkan melalui Basnas, tetangga kita sebelah bisa jadi tak tersentuh oleh Basnas itu. Caranya Pak, bisa membentuk panitia tapi minta mandat melalui Basnas. Kalau ala punya itu, panitia zakat boleh menerima zakat. Itu poin pertama. Poin kedua, viral ke Batang Bapak Ibu. Basnas selaku amil zakat nasional membuat gebrakan baru terkait zakat penghasilan. Assalamualaikum, zakat penghasilan itu menggunakan zakat emas dengan konversi emas 24 karat murni 99,99%. Tapi kini Pak Bu, dengan harga emas yang semakin melambung naik tarimanawi tak ada turun-turun, 5 juta, 6 juta, banyak di mus ketek pernah kita kini sampai 7 juta. Buat gebrakan baru Basnas Bapak Ibu, khususnya bagi ASN, zakat penghasilan. ASN di Kota Padang pada umumnya akan dipotong gajinya 2,5% untuk membayar zakat. Ya Pak, ya Bu, langsung kami potong. Itu mengambil konversi zakat emas. Kalau zakat emas, zakat mal, itu syaratnya adalah 85 gram emas yang kita miliki tak letak di rumah, tak simpan, tak timbun selama 1 tahun. Kalau itu tak letak, tak simpan, tak timbun saja di lemari nak kita pakai, itu baru wajib zakat. Zakat ini bukan 100% kewajiban mutlak Pak Bu. Siapa yang wajib berzakat? Orang yang punya kelebihan harta, balapia haratonya.
punyo ame babongka simpan sajonyo. Kalau sudah melewati nisab dan haul baru wajib zakat. Tapi kalau orang nan berkecukupan habis sehari piti gaji atau malah kekurangan al wajib zakat. Makanya beberapa penggiat ini viral di media sosial, di antaranya para ulama di Indonesia sangat menyayangkan dengan gebrakan Basnas ini. Bako baitu dari awalnya emas 20 karat dikurangi menjadi sampai balik karat. Di dalam fikih Islam mayoritas zakat harta, zakat emas yang dizakatkan itu konversinya 85 gram dengan kadar kemurnian 24 karat. Tapi kini Basnas membuat gebrakan 24 karat itu dikurangi jadi 4 karat dengan kadar kemurnian 50% emas murni. Banyak campur aja logam Pak Bu. Bako baitu kalau masih ditetapkan 24 karat dengan 99%, banyak yang tak membayar zakat Pak Bu. Silakan dikonversikan. Barang ragu ame kali 85 gram dengan harga emas 24 karat. Barang tahunan kita baru punya piti baru bisa wajib zakat 200 juta Pak Bu. Kalau awak punya simpanan dari penghasilan awak dalam setahun 200 juta, baru kuliah wajib zakat. Dan zakat itu dibayarkan dari neto bukan bruto. Tapi kalau kita cari ASN, baru narimo gaji sebulan, lalu cicilan itu ABC sampai Z. Banyak utang di balik pintu itu dan sebagainya. Barang netonya oleh Pak Bu sampai separuh. Langsung dipotong 2,5%. Kalau zakat dikonversi kepada zakat emas, harus setahun tunggu dulu. Zakat masa nyicil per bulan. Kan nyicil namanya itu Pak Bu. Nyicil per bulan 2,5%. Tapi pada hakikatnya kita tak cukup penghasilan kita dalam setahun 200 juta lebih. Makanya dikurangi. Basnas membuat gebrakan pada tahun ini 24 karat yang tadi digunakan sebelumnya dijadikan sampai balik karat kurang haratuin dizakatkan. Barang jadi Pak Bu, di dalam SK yang dikeluarkan oleh Basnas, harta yang tersimpan dalam tahunan sebanyak 91 juta lebih kurang telah wajib zakat. Dengan rata-rata penghasilan per bulan 7 jutaan. Tapi kalau 24 karat 200 juta bagi 2 balik barat kira-kira sebulan penghasilan Pak Bu. 7 balik juta baru wajib zakat. Siang SN yang gaji 7 balik juta Pak Bu. Dengan cicilan ini itu dengan utang ABC sampai Z. Dah dulu. Makanya para ulama, para kiai, para ustaz menyayangkan gebrakan ini. Bako itu pro kontra kontroversial Pak Bu. Seakan-akan Basnas itu hanya memikirkan barang banyak zakat itu tak kumpul. Itu sih dipikirnya loh. Selagi banyak zakat yang tak kumpul, biarlah apapun dilabrak. Sangat disayangkan. Padahal awalnya zakat penghasilan itu kontroversial awalnya. Bako harus emas, kan bisa pertanian, bisa perak. Kalau emas harus setahun, tunggu setahun, tak bisa nyicil. Kalau pertanian, baralah mau panen pertanian itu Pak Bu 3 bulan. Tunggu 3 bulan, ambil zakat. Kok sebulan kalau pengamangan ambil zakat. Masyaallah muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Nah, di media sosial ada anggota MUI Kabupaten Tanah Datar mencoba menghitung-hitung kalau iyo batuah sampai balik karat yang diberlakukan oleh Basnas itu tetap diberlakukan, maka mulai dihitung-hitung. Baca perhitungan mereka, 24 karat dibagi sampai balik karat menjadi 1,7 sampai balik.
Kalau memang diseragamkan atau disamakan dengan nilai emas 85 gram, 1,7 ampere balai tadi dikali 85 gram. Berapa gram jadinya Pak? 100 ampere puluh ampere, 7 ampere balai gram. Kalau 85 gram tadi yang 20 ampere karat. Kalau kita samakan ampere balai karat itu dengan 85 gram, maka hasil itu hitungannya 100 ampere puluh ampere, 700 ampere balai gram. Dengan emas kadarnya 14 karat. Maka pitinya berbeda. Kalau dalam emas 20 ampere karat pitinya segram itu sekitar 3 jutaan, maka harga emas ampere balai karat dalam segram itu 1,5 jutaan. Tapi kalau benar-benar itu diterapkan sesuai dengan konversi ini, maka harga ampere balai karat dengan harga 1 gram 1,20 ampere juta tadi dikali 100 ampere puluh ampere, 708 balai gram, maka hasilnya yang didapatkan adalah 200 juta. Sedang ampere balai karat itu saja lah dikonversi, lah dihitung masih 200 juta setahun. Siapa yang ASN gajinya tahunan sampai 200 juta. Kalau dihitung per bulan 7 balai juta penghasilan. Itulah dikonversikan ampere balai karat tu Pak Bu. Lah diganti dalam 85 gram menjadi 100 ampere puluh ampere gram. Bagaimana respon dari MUI? MUI masih menunggu, menggodok apakah ini bisa diberlakukan. Amil zakat berat Pak Bu, tanggung jawabnya besar. Bukan hanya mengumpulkan saja. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambil dari harta mereka. Pertanyaannya, apakah semua harta bisa diambil sebagai zakat? Tidak. Makna harta ini spesifik, tidak semua harta. Awak ada auto, dizakatkan auto Pak. Ada rumah, dizakatkan rumah. Tidak. Tidak semua harta bisa dizakatkan, tapi spesifik. Ada ketentuan di dalam fikih itu sendiri. Jangan karena potensi zakat menurun, kita labrak ketentuan yang sudah ditentukan oleh ijma' para ulama. Barang kurang untuk aku dengan harga emas melalui TV, banyak ASN yang tidak akan dipotong gajinya. Maqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita pribadi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.